Ini adalah isu ke-20 dari Absolute Batman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Dan di guanya, Joker terlihat tertawa terbahak-bahak sambil melihat rekaman dari petualangan Batman. Sementara itu, Mayor Hill terlihat diwawancarai oleh stasiun TV Gotham soal The Robin program yang dengan cepat dicintai warga padahal belum diluncurkan. Presenternya pun menanyai apa rahasianya dan sambil cengengesan, Hill menjawab kalau alasannya cukup simpel, yaitu mereka kebalikan dari Batman. Hill menjelaskan kalau masing-masing dari kelima Robin memiliki traumanya sendiri, tapi mereka menggunakan itu sebagai motivasi untuk membuat dunia jauh lebih baik berbanding terbalik dari Batman karena entah kekuatan gelap apa yang menciptakannya, Batman memilih untuk keluar dan meneror Gotham dengan kekerasan. Batman adalah representasi dari kekacauan dan seorang Cold Prince of Crime atau pangeran kejahatan bertopeng. Bruce yang lagi melihat berkas milik Gordon langsung mematikan TV-nya, di mana berkas itu berisikan foto-fotonya saat kecil sampai remaja, foto-foto jocil serta kelelawar. Tapi yang membuatnya terkejut sekaligus marah, ada sebuah kalimat di situ yang bertuliskan, Dr. Crane percaya kalau Bruce itu rentan. Ketika Bruce sedang melihat itu, dari topengnya Barbara Gordon menghubungi untuk memohon agar Batman mengatakan bukan dia yang membunuh ayahnya, tapi Bruce hanya diam sambil menatap jubah Gordon di ruangannya. Di luar, Alfred yang khawatir karena Bruce telah mengurung diri selama berhari-hari, meminta Bruce memberi sinyal kalau dia masih hidup, tapi tiba-tiba Harley dengan palu rakitan menyuruhnya menyingkir yang membuat Alfred memberitahu sebuah palu tidak akan bisa membukanya, tapi sambil lari, Harley memberitahu ini bukan sekedar palu, tapi palu bertegangan tinggi. Setelahnya dia menghantam pintu ruangan Bruce dan berhasil mendobraknya, tapi Bruce telah pergi lewat gorong-gorong dan melihat berkas di sana, Harley mengerti kenapa Bruce seperti ini. Di sisi lain, Waylon Jones yang sudah kembali normal mendatangi Eddie untuk mengajaknya membantu Bruce karena Bruce sudah kehilangan arah. Eddie yang menghubungkan otaknya pada komputer tidak menjawab ajakan Waylon, dia hanya menjawab semua pertanyaan dari komputernya, dan Waylon mengerti kalau dia berhak marah pada Bruce, tapi setidaknya lihatlah ke arahnya ketika dia bicara padanya. Setelahnya wajah Eddie muncul di layar, berkata kalau dia melihatnya dan dia tidak marah pada siapapun, hanya saja dia sedang sibuk dan kita semua sedang sibuk. Waylon agak terkejut melihat itu dan berkata sibuk atau tidak kita harus mencari jalan keluar, tapi dia juga menanyai di mana Harvey. Eddie pun memperlihatkan apa yang sekarang sedang Harvey lakukan, di mana saat ini Harvey memburu ke-39 penjahat yang dibebaskan setelah dia terbukti bekerja sama dengan Batman. Dan Harvey menggunakan chip poker untuk menentukan nasib targetnya. Waylon pun menanyai bagaimana kalau Ozzy, dan Eddie memperlihatkan kalau saat ini Ozzy berada di klubnya yang saat ini sepi karena semua orang pergi ke Cosmo dan karena DJ-nya juga ke sana. Ozzy menyuruh bawahannya untuk membawakan sepatu dansanya karena dia ingin ke Cosmo dan jangan lupa bawakan C4-nya. Setelahnya, Eddie kembali memberitahu kalau semua orang sedang sibuk, tapi Waylon sudah muak dengan kata sibuk ini dan meminta Eddie menyudahi omong kosong ini karena mereka semua hancur berantakan. Tapi Eddie menjawab tidak karena kata sibuk atau occupied di sini mengacu pada kata occupar yang punya arti merebut kendali sebuah tempat karena mereka semua telah hancur karena Bane dan sekarang mereka sedang menyusun kembali diri mereka serta memulihkan diri perlahan-lahan.
Mendengar itu, Waylon mengakui kalau Arkham juga menghancurkannya dan Eddie berkata dia tahu itu, tapi sekarang Waylon sudah pulih, dia sudah diperbaiki dan dirinya ikut senang akan itu. Namun untuk dirinya, masih ada bagian otaknya yang belum pulih, otaknya belum secepat dan seakurat sebelumnya, seperti ada teka-teki yang tidak bisa dipecahkan, dia tidak tahu apakah itu akan kembali dan dia rasa Waylon tidak akan tahu rasanya itu. Sambil memperlihatkan matanya yang masih monster, Waylon berkata dia tahu rasanya, serta memberitahu kalau cara mereka merebut kendalinya adalah dengan bersama-sama, dan itulah jawaban dari teka-tekinya. Eddie pun tertawa karena Waylon bisa mencari kesempatan, tapi dia menanyai apa yang akan mereka lakukan pada Bruce. Flashback sebentar, Falcone di mobilnya terlihat membawa Bruce ke Blackgate Prison yang membuat Bruce bingung karena dia kira dia harus membayar utangnya yang dijawab kalau dia akan melakukan itu di dalam sana. Hakim akan memberinya hukuman 6 bulan penjara daripada 6 tahun, tapi saat di sana, Bruce harus menjadi orangnya. Bruce pun menanyai apa yang akan dia lakukan dan Falcone memberitahu kalau 10% bisnisnya dijalankan melalui Blackgate Prison dan tempat itu punya ratusan cara untuk memasukkan dan mengeluarkan barang, jadi Bruce akan belajar itu semua. Di masa sekarang, Batman dengan jubahnya terlihat meluncur ke arah Blackgate Prison, mengaitkan jubahnya di dinding sebelum dia mendorong bata di sana sebagai pintu masuknya ke dalam. Setelahnya, Batman pergi menghampiri Joe Chill yang membuatnya terkejut dan Batman menarik Joe untuk memberitahu kalau dia mendapatkan file dari Gordon yang menjelaskan kalau semuanya direkayasa, mulai dari lomba sains, pemenangnya sampai hadiah ke kebun binatang, dan Joe Chill terlibat di situ. Penembakan yang dia lakukan memiliki target spesifik yaitu Thomas Wayne dan dia terlibat dalam sebuah konspirasi besar. Batman mengatakan kalau Bruce, anak dari Thomas, berusaha mencari tahu kenapa dia melakukannya untuk mencegah kejadian serupa, tapi sekarang terungkap kalau Joe hanyalah sebuah pion. Dia menyadari kalau kepindahan Joe ke bangsa lain juga bukanlah kebetulan, apalagi Joe juga menolak berbicara lagi pada Bruce. Mendengar ini, Joe Chill berteriak meminta tolong dengan Batman menyuruhnya mengatakan kalau itu semua bohong, tapi tiba-tiba Scarecrow yang ternyata ada di dalam sana meminta semuanya untuk tenang. Batman pun mengenalinya dan menuduh Scarecrow membunuh Gordon, tapi dibalas kalau dia dengar Batman lah yang membunuhnya. Sambil menghembuskan asap rokoknya, Scarecrow menyuruh Joe Chill ke tempat tidurnya yang langsung dituruti, dan setelahnya Scarecrow mengungkapkan kalau dia senang akhirnya bisa bertemu dengan Bruce. Dia mengerti kenapa Bruce marah karena semua ini tidak masuk akal. Batman adalah hasil dari sebuah konspirasi, tapi kemarahannya itu terjadi karena Bruce tidak tahu alasannya. Dia tidak tahu kenapa dia dipilih, tapi inilah bagian terbaiknya. Scarecrow memberitahu kalau alasan kenapa dia dipilih karena Martha adalah anggota dari The Herd of Owls, sebuah grup teroris, dan mendengar ibunya dibawa-bawa, Batman menyuruhnya diam, tapi Scarecrow langsung menusuk tangannya. Batman pun tidak percaya itu, tapi Scarecrow mengatakan bagian inilah yang disembunyikan Gordon. Gordon takut bagian ini terlalu berat untuknya, dan faktanya Martha kembali ke markas Herd of Owl. Meski dia dengar, itu tidak berakhir dengan bagus. Melihat Bruce hanya diam, Scarecrow menanyai apakah sekarang pikirannya kacau, apakah sekarang dia berusaha menolak kenyataan itu, tapi apakah Bruce tidak teringat akan tanda-tandanya, seperti suara gagak di langit ketika dia berada di kebun binatang. Sambil tersenyum, Scarecrow berkata dia tahu Bruce ingat, tapi untungnya Batman ini bukan sebuah proyek, melainkan sebuah lelucon. Karena dia dan Grimm merasakan lucu untuk menciptakan orang dengan persona kelelawar, karena kelelawar adalah mangsa utama dari burung hantu.
Setelahnya, Joe Chill terlihat mengaitkan tali di lehernya yang membuat Batman menyuruhnya berhenti. Dia menanyai kenapa Scarecrow melakukan ini, dan Scarecrow menjawab karena orang-orang berkata sekarang mereka hidup di zaman fear atau ketakutan, tapi dia tidak setuju karena fear berarti ketakutan yang jelas, ketakutan yang bisa dikendalikan, tapi sekarang mereka ada di zaman dread atau ketakutan yang tidak bisa dikendalikan. Ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi, seperti perang, konspirasi, atau wabah, dan itu membuat orang-orang mengabaikan apa yang ada di depan mereka, dan itulah alasan dia melakukannya, karena mereka hidup di zaman dread, dan dia rasa hal itu menakjubkan. Dan sesaat kemudian, Joe Chill Bun Bun yang tidak bisa dicegah oleh Batman. Setelahnya, Scarecrow berkata kalau dia harus pergi, tapi dia harap kalau Bruce terus menggali karena masih ada banyak hal lain yang jauh lebih buruk dari ini. Setelahnya, Scarecrow menghilang di kegelapan, dan ketika burung gagaknya berbunyi, alarm penjara tiba-tiba menyala yang memaksa Batman untuk pergi. Flashback sebentar, setelah Bruce selesai menjalankan tugasnya, Falcone menghadiahinya sebuah bat atau tongkat bisbol karena dia bekerja dengan baik. Tapi melihat ukuran tubuhnya, Falcone merasa kalau itu tidak akan pernah dia gunakan. Kembali ke Batman, saat dia sedang meluncur pergi dan memberitahu Alfred apa yang terjadi, Robin 1 tiba-tiba muncul dengan mekanya yang membuat Batman kabur, tapi Robin 2 di bawah tidak ragu untuk melepaskan tembakan yang merobek jubah Batman dan membuatnya terjatuh. Robin 3, 4, dan 5 pun datang ke lokasi, mengubah motor mereka menjadi armor, tapi ketika Alfred menyuruh Batman kabur, Batman berkata tidak dan melepaskan kapaknya untuk melawan. Saya akan lawan!